Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pertemuan kita ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari tentang mempercayai adanya hari akhir, yaitu yaumil akhir. Adapun yang kita pelajari pada kesempatan siang hari ini yaitu membicarakan tentang tanda-tanda hari akhir. Yang kedua, kita mencoba menganalisa apa dalil tentang hari akhir itu baik dari perspektif Al-Quran maupun perspektif Al-Quran dan hadis. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu hikmah meyakini hari akhir, dan yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu perilaku kita agar mempercayai hari akhir itu agar semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iman atau percaya pada hari akhir adalah meyakini informasi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik disampaikan dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa ayat Al-Quran yang dicantumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hari akhir sesuai dengan tayangan yang ada di layar seperti berikut ini. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata latiyatu la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, tidak akan ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mempercayainya. Ini salah satu ayat Al-Qur'annya. Yang kedua juga terdapat dalam Al-Qur'an seperti yang tayangkan di layar kaca ini. Yang ketiga yaitu terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 68, bisa dibaca dan diperhatikan. Yang keempat terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 187, yang intinya adalah bahwa kita tidak tahu kapan hari kiamat itu datang, yaitu hanya Allah yang mengetahuinya, dan kita hanya mengetahui tanda-tandanya saja. Selanjutnya dalam surat Al-Zalzalah yang Bapak sampaikan di pembukaan tadi, insya Allah kita hafal semuanya, yaitu tentang ayat tentang hari kiamat, surat Al-Zalzalah ayat 1-8. Selanjutnya tanda-tanda hari kiamat ada beberapa yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama adalah adanya asap, yaitu berupa bahasa Arabnya ad-dukhan, munculnya berupa asap atau kabut yang tebal. Ini harus kita yakini nanti kelak. Ini merupakan tanda-tanda yang pertama. Apakah ini sudah datang apa belum, kita tidak tahu, tapi ini merupakan tanda yang pertama kiamat yang paling besar. Yang kedua ada disebut dengan datangnya Dajjal, yaitu munculnya sosok Dajjal, yaitu yang membawa yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Ini merupakan perilaku sifat Dajjal. Yang ketiga, tanda hari kiamat itu adalah Dabbah, yang artinya ada berupa binatang, yang binatang itu bisa berbicara. Nanti suatu saat dia akan berbicara kepada manusia yang selama ini kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau ini sudah datang, merupakan ciri khas tandanya kedatangan hari kiamat. Selanjutnya yang keempat, ini yang kita khawatirkan, mudah-mudahan kita tidak mengalaminya, matahari terbit dari sebelah barat. Ini merupakan tanda hari kiamat. Selama ini kita mengetahui bahwa matahari hanya datangnya dari sebelah timur,
Namun ketika hari kiamat atau tanda-tanda datangnya kiamat itu, matahari terbit dari sebelah barat. Selanjutnya, sebelum datangnya hari kiamat itu nanti, insya Allah dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa Nabi Isa itu tidak meninggal, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kelak dia akan turun, yaitu Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini untuk membela umat Islam karena datangnya Dajjal, sebab Nabi Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini. Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dalam riwayat disebutkan 40 tahun setelah turunnya Nabi Isa dipastikan akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya dalam Al-Quran disebutkan tanda-tanda hari kiamat itu adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dua kekuatan ini yang kalau kita interpretasikan bisa jadi ini merupakan kekuatan barat dan kekuatan timur. Nauzubillah min dzalik, kita tidak bisa menginterpretasikan, menafsirkan siapakah Ya'juj dan Ma'juj ini. Nanti kita bisa diskusikan, kita cari informasi yang sebenarnya. Selanjutnya adalah tanda kiamat itu adalah api dari lembah Adnan, yaitu munculnya api menggiring manusia sampai ke tempat mereka berkumpul nanti. Itu merupakan tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana cara kita agar meyakini datangnya hari kiamat ini? Bahwa kita harus percaya bahwa hari kiamat ini merupakan keimanan kita. Tidak kita ragukan lagi, harus kita yakini. Maka dengan cara inilah akan keimanan kita bertambah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada beberapa yang harus kita yakini, peristiwa-peristiwa sebelum nanti kita berkumpul di padang mahsyar nanti, atau step atau langkah-langkah menuju padang mahsyar nanti, yaitu percaya akan adanya siksa kubur. Nah, di alam kubur inilah kita mengalami alam yang ketiga. Pertama alam dalam kandungan, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam kubur. Nanti terakhir bahwa kiamat itu adanya tiupan sangkakala yang kita kenal dengan adanya malaikat Israfil akan meniupkannya. Maka setelah itu, maka langkah yang ketiga, Allah akan bangkitkan orang-orang yang di dalam kubur tadi. Setelah itu kita menuju berkumpul di padang mahsyar, yaitu kita berkumpul di suatu lembah yang Allah sebutkan dengan padang mahsyar. Disitulah kita berkumpul mulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Yaitu tiada lain untuk mempertanggungjawabkan segala amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam perkumpulan itu, disitulah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafaat ini merupakan pertolongan bagi orang-orang yang sering, yang selalu menyebut sholawat pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa satu-satunya manusia hamba Allah yang mampu menolong kita nanti adalah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak sholawat, nanti akan kita petik hasilnya, manfaatnya, faedahnya di yaumil mahsyar nanti. Yang ketujuh, langkah berikutnya, bahwa setelah kita ditimbang amal kita di yaumil mahsyar nanti, apakah lebih banyak amal kebaikan kita atau lebih banyak keburukan kita, hanya Allah yang mengetahuinya. Kelak jika amal kita lebih banyak, insya Allah dimasukkan pada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila keburukan, kejelekan kita, maka akan Allah masukkan kita ke nerakanya. Maka kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surgamu dan jauhkan saya dari api neraka-Mu. Selanjutnya, bahwa percaya pada hari kiamat ini
merupakan yang harus kita cari hikmahnya, manfaatnya. Apa keutamaan dan hikmah percaya pada hari akhirat ini? Akan membuat kita dekat pada Allah, akan membuat kita mempersiapkan diri kita karena ada lagi kehidupan sesudah di dunia ini. Yang kedua, manfaat hikmah dari kita yakin dengan hari akhirat ini adalah kita mau melakukan kebaikan-kebaikan. Karena dengan kebaikan inilah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita harus selalu ikhlas dalam setiap beraktivitas kita dan beramal kita, karena Allah menilai puncak dari aktivitas kita adalah keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah dari kita percaya pada hari akhirat ini adalah kita akan semakin berhati-hati dalam kehidupan ini, sebab diperhatikan, dicatat oleh malaikat, dan akan kita bertanggungjawabkan di akhirat nanti. Maka Bapak mengajak kepada kita semua, dengan percaya pada hari akhirat ini, kita akan semakin jujur, semakin bertanggung jawab dalam berbuat, kita adil, kita bisa berkomunikasi dengan Allah lebih intensif lagi, lebih harmonis lagi dalam bentuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir pertemuan ini Bapak mengajak kepada kita semua untuk selalu bersikap jujur, sebab dengan jujur inilah merupakan kunci kehidupan di dunia ini. Sebab kalau kita sudah jujur di dunia ini, maka di akhirat nanti akan kita dapatkan hasilnya. Demikian penjelasan Bapak pada kesempatan yang siang ini. Mudah-mudahan slide atau tayangan-tayangan Bapak bisa diambil manfaatnya, bisa dipelajari lebih dalam lagi. Bapak akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.